Mbak, bodyguard, mohon maaf. Hari ini saya akan menaikkan gaji kalian. Gaji kita naik? Kok kayak gitu, Nyonya? Pendapatan suami saya terus naik bulan ini. Saya udah berusaha banget untuk bantuin suami saya, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi mohon maaf ya, kalau gaji kalian yang kita naikkan. Tapi Nyonya, gaji kita lo udah naik bulan lalu, Nyonya. Kok naik lagi sih sekarang? Saya mohon kalian mengerti ya. Kalau gaji kalian gak saya naikkan, duit keluarga saya itu bisa gak habis-habis. Jadi tolong pengertiannya ya, Mbak bodyguard. Nyonya, kita udah susah payah banget loh ngabisin gaji yang Nyonya kasih. Kalau gaji kita dinaikin, kita makin susah, Nyonya, buat ngabisinnya. Iya, Nyonya. Keluarga saya di kampung juga sampai nyuruh saya stop ngirimin duit. Mereka itu sampai pusing juga, Nyonya, mikirin gaji saya yang setiap bulannya selalu naik. Mbak bodyguard, gaji kalian itu nggak naik terlalu banyak kok. Jadi kalian nggak bakal terlalu susah. Bulan lalu Nyonya juga bilang kayak gitu ke kita, tapi malah naiknya banyak banget, Nyonya. Untuk yang sekarang nggak kok, Mbak. Jadi kalian tenang aja ya. Emangnya berapa gaji kita sekarang, Nyonya? Untuk Mbak, gaji kamu yang awalnya 1 miliar per hari bakal naik jadi 2 miliar per hari. Dan untuk bodyguard, gaji kamu yang awalnya 1,5 miliar bakal naik jadi 3 miliar hari ini. Ya ampun, Nyonya, gak terlalu banyak kan naiknya? Itu banyak banget namanya, Nyonya. Malah itu lebih dari bulan lalu, Nyonya. Waktu ini lo gaji saya cuma 1 miliar, terus naik jadi 1,5 miliar. Sekarang udah 3 miliar aja loh, Nyonya. Itu banyak banget, Nyonya. Mbak bodyguard, uang harian saya aja 10 miliar loh dalam satu hari. Kalian itu gajinya cuma 2 miliar sama 3 miliar. Itu nggak seberapa loh dibandingin sama saya. Kalian itu harusnya bersyukur. Ya dibandinginnya jangan sama Nyonya dong. Harusnya dibandingin sama Mbak atau bodyguard lain, Nyonya. Iya, Nyonya. Temen saya aja digajinya nggak sampai segitu, Nyonya. Mereka malah digajinya per bulan bukan per hari. Harusnya kita sama kayak gitu dong, Nyonya. Ya udah. Kalau kalian gak terima gajinya saya naikin, saya bakal kurangin kerjaan kalian. Gimana? Jangan, Nyonya. Kerjaan kita udah dikit banget loh, Nyonya. Masa dikurangin lagi, Nyonya? Ya mau terima atau enggak gajinya saya naikin? Kalau enggak, saya bakal kurangin kerjaan kalian. Iya deh, Nyonya. Kita terima gajinya dinaikin deh, Nyonya. Iya, Nyonya. Gitu dong dari tadi. Kan jadi nggak perlu ribut kitanya. Ya udah, kalian lanjut rebahan dulu ya sekarang. Saya mau ngabisin uang harian saya hari ini. Dah, Mbak. Dah, bodyguard. Gini banget ya bodyguard. Kerja di keluarga Sultan. Iya. Non Putri, pesawat pribadinya sudah saya siapkan untuk menuju Jepang sekarang. Makasih ya bodyguard. Yuk teman-teman, kita berangkat. Beneran kita bakal ke Jepang? Aku kira Putri cuma bercanda aja. Di dalam kamusnya Sultan Putri itu ya, nggak ada yang namanya kata bercanda. Kalau dia bilang berangkat ke Jepang, ya artinya beneran berangkat ke Jepang. Pasti Feli nggak pernah kayak gini ya. Kelihatan kan siapa yang sebenarnya Sultan Abal-Abal. Udah guys, pokoknya kalian tenang aja sama Sultan Putri. Segala kebutuhan kalian itu pasti bakal terpenuhi. Udah, yuk kita berangkat yuk. Nanti ditinggal lagi sama Putri. Yuk guys, yuk. Oke guys, perjalanan ke Jepang kemungkinan 5 jam. Jadi nanti kalau kalian perlu sesuatu, kalian tinggal panggil mbak aku aja ya. Siap, Put. Aku mau karaoke aja deh. Aku mau nonton aja deh. Lengkap banget deh fasilitas di pesawat pribadinya Putri. Mimu, enaknya kita ngapain ya? Iya, Ita. Aku juga bingung. Tumben banget soalnya kita naik pesawat pribadi. Selamat siang. Iya siang, Mbak. Non Ita dan Non Mimu ada mau pesan makanan. Kebetulan chef yang bertugas hari ini dari Korea Selatan. Jadi kalian bisa memesan makanan yang berasal dari Korea. Makanan Korea apaan, Mimu? Itu tteokbokki, ramyeon.
Non Ita dan Non Mimo mau pesan makanan ramyeon. Iya mbak, boleh deh ramyeon aja. Saya juga mbak. Baik, ditunggu ya ramyeon dengan topping kaviar berlapis emasnya. Tadi mbaknya bilang apa? Ramyeon dengan topping kaviar berlapis emas. Mbak, putrinya mana ya mbak? Non Putri sedang dalam perjalanan menuju rumah ini dari Jepang. Mungkin 30 menit lagi sampai Non Sari. Oh, lama banget ya mbak. Kalau saya nunggu di sini aja boleh kan mbak? Boleh dong Non Sari. Sekedar informasi aja Non Sari, di rumah ini ada banyak fasilitas yang bisa Non Sari lakuin. Yang pertama ada bioskop, karaoke, kolam renang, dan ada spa juga Non Sari. Pun udah kayak mall aja ya rumahnya Putri. Gimana kalau Non Sari saya spa aja dari ujung kepala sampai ujung kaki? Mari ikut saya Non Sari. Mari masuk Non Sari. Nah, pertama-tama Mbak bakal masukin Non Sari ya, pakai G2G maupun plastik. Oh, iya ya mbak. Random banget ya tiba-tiba di spa. Baik, Mbak maskerin ya Non Sari. Wah, teksturnya creamy banget ya mbak. Sampai sela-sela hidung jadi gampang banget ya diaplikasiin mbak. Iya Non Sari, emang sebagus itu produknya ini. Ini berapaan sih harganya mbak? Murah kok Non, cuma 30 ribuan. Ih, murah banget ya mbak. Buat rakyat biasa kayak aku juga bisa nih beli produknya. Iya Non Sari, Non Putri aja sampai nyetok di gedung pavilion belakang 300 biji loh. Udah selesai ya Non Sari. Makasih ya mbak. Nanti kalau mau bilas langsung ke kamar mandi Non Putri aja ya. Ada di lantai 17 di kamar paling ujung. Mana mbak? Nanti Mbak anterin deh, tunggu beberapa menit dulu ya. Ih, wajahku jadi lebih bersih ya. Mbak, Putrinya udah mau sampai atau belum? Mbak baru dapat info Non Sari, katanya Non Putri lagi mampir ke Singapura. Jadi kemungkinan 3 jam lagi baru nyampe ke rumah ini Non Sari. Kalau kayak gitu Non Sari, sambil nungguin Non Putri, Non Sari mau makan malam di sini nggak? Ada banyak makanan yang bisa Non Sari pilih, tinggal bilang aja Non Sari. Astaga, Putri. Aduh. Harusnya aman sih ya. Kayaknya nggak ada orang sama sekali deh di rumah. Mbak nggak ada, bodyguard nggak ada, mama juga nggak ada. Oke, aku bisa buat mie instan sekarang. Mama, Putri kamu ngapain? Mama, aku bisa jelasin ini semua, Ma. Putri, kamu mau makan mie instan, Nak? Enggak, Ma. Tadi aku cuma enggak apa, Nak. Jelas-jelas loh kamu mau buka bungkus mie instan. Putri, maaf, Ma. Putri soalnya pengen banget makan mie instan, Ma. Ya ampun, Nak. Mama kan udah bilang sama kamu, sebulan cuma boleh sekali aja kan makan mie instan. Dan bulan ini kamu udah makan sekali kan mie instan. Tapi Putri kepengen lagi, Ma. Masa Putri nggak boleh sih buat mie instan lagi, Ma? Nggak boleh. Kamu cuma boleh makan makanan dari chef pribadi kamu, Nak. Bahkan kalau kamu mau bikin mie instan, itu harus dibuat khusus sama chef pribadi kamu, Nak. Tapi Putri bosan, Ma, makan makanan dari chef pribadi. Putri pengennya makan yang simpel dan biasa aja. Masakan dari chef pribadi itu terlalu mewah dan aneh, Ma. Aneh dari mana sih, Nak? Emangnya kamu gak suka makan telur ceplok unta dengan nasi yang diimpor dari Jepang? Emangnya kamu gak suka, Nak, makan nasi goreng kaviar dengan topping emas 24 karat? Kamu gak suka, Nak? Enggak, Ma. Ya ampun, Nak. Berarti kamu yang aneh, Nak. Masa kamu gak suka sih makanan seenak itu? Maaf, Ma. Udah, karena kamu hampir ketahuan makan mie instan, Mama bakal hukum kamu sekarang. Hukum? Apa hukumannya, Ma?
Besok bekal kamu bakal mama tambahin. Jadi 500 juta dalam sehari. 500 juta? Banyak banget, Ma. Aku lo belum makan, Ma, mie instannya. Jangan sebanyak itu juga dong bekal tambahannya, Ma. Gak ada penolakan. Kamu itu memang belum makan mie instannya, tapi kamu sudah punya niat untuk makan. Jadi bekal kamu bakal tetap Mama tambahin. Tapi Ma, gak ada tapi-tapian. Atau Mama bakal tambahin bekal kamu. Iya dong. Makanya jangan coba-coba buat mie instan sendiri. Itu chef kamu udah buat rujak yang buahnya dari 10 negara. Makan itu aja dulu ya, Nak, kalau emang lapar. Iya, Ma. Putri.